Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demi masa. Yang like dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi dari video yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Karomah Kiai Haji Ali Masud atau Gusut Pagerwojo Sidoarjo yang kami kutip dari berbagai sumber. Kiai Haji Ali Masud atau lebih dikenal dengan sapaan Gusut. Ia lahir pada tahun 1908 di Pagerwojo Sidoarjo, wafat pada tahun 1979. Beliau dimakamkan di Desa Pagerwojo Sidoarjo. Sampai sekarang banyak yang berziarah ke makamnya, terutama malam Jumat Legi. Dan ketika wafat beliau belum dikaruniai keturunan. Sehingga saat ini yang merawat makam dan musola peninggalannya adalah cucu dari adik dan kakak Gusut. Beliau adalah seorang waliullah yang luar biasa, hingga tak ada satupun ulama atau para wali di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosok beliau. Ayahnya Gusut juga dikenal sebagai salah satu kiai ternama, Kiai Said bin Abdurrahman. Sementara ibunya bernama Nyai Fatma. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Masud sangat ringan tangan, memberi motivasi atau pencerahan pada yang membutuhkan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika umat Islam. Gusut ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Beliau memang tak membangun pesantren, tapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Hidayatullah, salah satu cucu keponakan Kiai Haji Ali Masud menuturkan, kakeknya itu memang tidak mau langsung membuka pesantren. Kalau menyiarkan agama Islam secara langsung tidak, tapi beliau memberi wejangan kepada siapapun tamunya yang datang. Beliau juga menjadi rujukan kiai yang ada di Jawa Timur untuk memecahkan masalah terkait agama Islam. Ketika kita membicarakan sosok wali yang satu ini, kalangan Nahdien pasti banyak yang tahu kisah-kisah tentang beliau. Menurut kisah yang lainnya, Gusut mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Gusut sangat nakal dan banyak tingkah hingga membuat ayahnya sering marah kepadanya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Setiap ayahnya mengajar sering terganggu oleh suara-suara teriakan Gusut kecil itu, hingga sang ayah memarahinya bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Dari situlah sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat ayahnya menegur beliau sambil membentak, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya gak bisa ngaji." Kemudian si kecil Gusut menimpali teguran ayahnya, "Ngajar ngajinya saya ganti ya." Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahunan itu. Gusut langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya, meskipun kitab itu gundul atau tidak ada harokatnya. Gusut kecil itu lancar membacanya berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Subhanallah! Ayahnya terheran-heran. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Gusut tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis. Namun beliau bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Dalam kisah yang lain saat itu musim haji. Gusut berangkat haji sama-sama dengan Kiai Haji Masubeir bin Haris. Ketika para jemaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat itu, Gusut membaca marhaban dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang, karena seluruh penumpang paham siapa itu Gusut. Hanya salah satu awak pesawat lelaki menegur Gusut dengan halus, "Maaf Pak, pesawat mau berangkat, tolong berhenti dulu," katanya.
Lalu Gusut berhenti membaca marhaban itu dengan hati yang dongkol, dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam mesin pesawat itu tidak mau hidup. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan ternyata tidak ada masalah, tetapi tetap saja tidak bisa hidup mesinnya. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi agar minta maaf pada Gusut karena telah menegurnya untuk diam. Maka anjurannya dituruti juga. Saya minta maaf ya Pak atas kelancangan saya tadi. Jika sekarang Bapak mau baca marhaban tadi, monggo. Lalu Gusut menjawab iya. Ya. Dengan rasa suka Gusut langsung membaca marhaban seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Dan mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Saudi dengan selamat. Beliau paling suka yang namanya seni sholawat hadroh. Saking sukanya dengan seni hadroh, kemanapun ada undangan hadroh, bisa dipastikan beliau akan hadir. Meski dengan suara yang tak enak dan bacaan yang kurang jelas. Gusut tetap suka membaca di bayah dengan memukul terbang hadroh. Jangankan dapat undangan, beliau itu jika sedang di tengah jalan, naik apapun juga jika mendengar ada hadrah pasti akan turun dan ikut sholawatan di tempat tersebut. Itulah gambaran sifat amat cintanya Gusut terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Gusut mempunyai ilmu laduni sehingga beliau mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain pada kebanyakan. Hidayatullah yang juga pemangku majelis taklim Gusut. Bagi warga Sidoarjo, ulama yang dulunya akrab dipanggil Gusut dan kini lazim dipanggil Mbah Hud, merupakan ulama yang tidak menyandang gelar. Pasalnya, sebagai orang yang mempunyai kelebihan, dia tidak mau menunjukkan. Bahkan dalam turut menyiarkan agama Islam, dia menggunakan kelebihannya itu untuk memberi pemahaman bagi umat muslim dan non-muslim. Bagi warga Sidoarjo, Gusut bukan hanya kiai yang mempunyai kelebihan, bisa mengobati orang sakit dan kelebihan lainnya. Namun, Gusut juga ikut menyiarkan Islam melalui pemikirannya. Beliau menyebarkan agama Islam juga di daerah Sidoarjo. Gusut termasuk pengikut Naksabandia. Meski begitu jamaah yang datang ke sini umum, tidak hanya Naksabandia. Kalangan Nahdlatul Ulama juga ada. Area makam Gusut punya kegiatan rutin setiap Jumat Legi. Di antaranya terbangan, tahlilan, sholat malam, dan pengajian sampai tengah malam. Di hari Minggu sore, agenda dikhususkan untuk jamaah Thorikot Naksabandiah Qadiriyah. Sementara, Selasa pukul 9 sampai 12 malam, ada acara Isyari se-Kabupaten Sidoarjo. Untuk hari lain seperti Jumat Wage, tidak ada kegiatan tapi masjid tetap menggemakan ayat Al-Quran. Peziarah sendiri datang 24 jam setiap hari. Di hari biasa, kira-kira bisa 300 sampai 500 orang. Bahkan kalau weekend dan malam Jumat, bisa sampai ribuan. Peziarah bisa datang dari berbagai kalangan. Mulai dari santri, pelajar, dan warga sekitar. Tidak ada yang tahu seperti apa kegiatan istiqomah khusus yang Gusut lakukan selain zikir. Beliau sendiri di Qadiriyah Naksabandia. Jadi bisa dibilang, karomah beliau serta-merta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak cerita mengenai keanehan Gusut. Beliau juga punya keistiqomahan yang kurang bisa ditiru dan dipelajari. Sehingga banyak dari mereka hanya ikut-ikutan beliau. Tirakatnya Gusut lebih ke caranya beribadah dan memberi motivasi orang lain. Jika dilihat dari garis nasabnya, beliau itu masih ada hubungan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman dan ada keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon kalau menurut silsilah. Merupakan satu dari sedikit ulama Sidoarjo yang diberi pangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kisah hidupnya sampai sekarang terus dibicarakan banyak orang. Banyak riwayat cerita yang berkembang di masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya termasuk warga Pucang Anom Sidoarjo. Mereka tahu betul siapa Mbah Hud, ulama yang dikenal memiliki karomah. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan manfaat dari konten kami, mohon untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, subscribe, berbagi video ini kepada teman dan keluarga, serta meninggalkan komentar di bawah. Setiap interaksi, doa dan dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami dalam menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.